Tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan mereka sekali lagi dalam perjalanan mereka ke arah timur menuju pedesaan. Para rasul dan kedua murid sekarang bersama Maria Klopas dan Susana, beberapa yard di belakang Yesus, yang bersama bundanya dan kedua saudari Lazarus. Yesus asyik berbicara, sebaliknya, para rasul diam membisu. Mereka kelihatan letih atau patah semangat. Perhatian mereka bahkan tidak terpikat oleh keelokan negeri, yang sungguh mengagumkan, dengan gelombang-gelombang lembut sepanjang dataran bagai banyak bantal hijau di bawah kaki seorang raja raksasa dan bukit-bukit mungilnya tersebar di sana-sini. Mendahului rangkaian pegunungan Karmel dan Samaria, kedua dataran yang mendominasi negeri, dan bukit-bukit kecil yang semarak serta permukaan tanah yang naik turun, sepenuhnya berselimutkan bunga-bunga yang bermekaran dan syarat buah-buahan yang matang. Pastilah itu suatu tempat yang dialiri air dengan baik, kendati letak dan musimnya, sebab terlalu subur untuk tanah yang kekurangan air. Aku sekarang mengerti mengapa dataran Saron begitu sering disebut dengan penuh antusias dalam kitab suci. Namun antusiasme yang sama tidak dirasakan oleh para rasul, yang kelihatan agak muram, satu-satunya yang kelihatan demikian, di hari yang cerah dan di negeri yang mempesona ini. Jalan konsuler, yang terpelihara baik, melintasi tanah yang paling subur bagai sehelai pita putih. Di hari yang masih pagi orang akan sering berpapasan dengan para petani yang memikul bahan-bahan makanan dan dengan para pengelana yang pergi ke Kaisarea. Salah seorang dari para petani itu, yang menggiring sebarisan keledai bermuatan karung-karung, yang menyalip para rasul dan memaksa mereka untuk minggir guna memberikan ruang bagi iring-iringan dungu itu, bertanya dengan congkaknya, "Apa di sini Kisen?" "Lebih jauh ke belakang," jawab malas Thomas, dan ia menggumam, "Dasar tolol." "Dia seorang Samaria dan itu cukup," jawab Filipus. Mereka terdiam kembali. Sesudah beberapa yard, seolah sedang mengakhiri suatu percakapan batin, Petrus berkata, "Apa gunanya? Bergunakah menyusuri sepanjang jalanan itu? Tentu saja. Kenapa kita pergi ke Kaisarea jika ia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun? Aku tadinya berpikir bahwa ia bermaksud untuk mengerjakan mukjizat-mukjizat menakjubkan guna meyakinkan orang-orang Romawi. Sebaliknya," kata Yakobus Zebedes, "ia membiarkan kita jadi sasaran olok-olok." "Itu saja," komentar Thomas. "Iskariot memperburuk keadaan dengan mengatakan, dan ia membuat kita menderita. Tapi ia memang suka dihina dan ia pikir kita juga suka itu. Pada kenyataannya adalah Maria anak Theophilus yang menderita dalam hal ini," kata Zelot tenang. "Maria, apakah Maria sudah menjadi pusat alam semesta? Hanya dia seorang yang menderita, hanya dia seorang yang pahlawan, hanya dia seorang yang perlu disempurnakan. Andai aku tahu, aku akan menjadi seorang perampok dan pembunuh demi menjadi objek dari begitu banyak perhatian." Iskariot meledak dalam amarah. "Sesungguhnya terakhir kali kita datang ke Kaisarea dan ia mengerjakan suatu mukjizat dan menginjili, kita menjengkelkannya dengan mengungkapkan ketidakpuasan kita sebab ia sudah berbuat demikian," kata sepupu Tuhan. "Masalahnya adalah bahwa kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Apabila ia melakukan satu hal, kita menggerutu. Apabila ia melakukan hal sebaliknya, kita masih menggerutu. Kita ini penuh dengan kesalahan-kesalahan," kata Yohanes serius. "Oh, ada orang bijak lainnya yang berbicara. Satu hal yang pasti, tidak ada satu kebaikan pun yang telah dilakukan untuk beberapa waktu lamanya." "Tidak ada kebaikan, Yudas. Bagaimana dengan perempuan Yunani itu, dan Ermasteus, dan Habel, dan Maria? Tapi bukan dengan orang-orang tak berarti macam itu ia akan membangun kerajaan," jawab pedas Iskariot, yang dibayang-bayangi oleh gagasan akan suatu kemenangan duniawi. "Yudas, tolong jangan menghakimi perbuatan-perbuatan saudaraku. Itu adalah kepura-puraan yang konyol. Seorang bocah yang ingin menghakimi gurunya, atau sebaiknya aku katakan, seorang tak berarti yang ingin diposisikan di tempat yang tinggi," kata Thaddeus,
yang punya nama yang sama dan kedongkolan tak tertandingi karena kesamaan nama itu. Terima kasih sudah menyebutku hanya seorang bocah. Sesungguhnya, sesudah tinggal begitu lama di bait Allah, aku pikir aku dapat dihargai setidaknya karena usiaku. Jawab Iskariot ketus. Betapa menyebalkannya percakapan macam ini, kata Andreas mendesah. Benar, bukannya bersatu semakin lama kita hidup bersama, malahan kita terpecah belah. Dan kendati begitu di Sicaminon ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus bersatu dengan kawanan. Bagaimana kita akan dapat demikian, jika kita tidak bersatu sebagai gembala, kata Matius. Jadi kita harus tidak bicara, kita jangan pernah mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Aku pikir kita ini bukan budak. Bukan, Yudas, kita bukan budak. Tapi kita tidak layak mengikutinya, sebab kita tidak memahaminya, kata Zelot tenang. Aku memahaminya dengan sangat baik. Tidak, kau tidak memahaminya. Dan sepertimu, mereka yang mengkritiknya, tidak memahaminya juga. Memahami berarti menaati tanpa memperdebatkan, sebab orang yakin akan kekudusan Sang Pembimbing, kata Zelot. Ah, kau membicarakan memahami kekudusannya. Aku membicarakan sabdanya, kekudusannya tak terbantahkan dan tak dapat disangkal. Iskariot bergegas mengatakan, dapatkah kau memisahkan yang satu dari yang lainnya? Seorang kudus akan selalu memiliki kebijaksanaan, dan perkataannya akan selalu bijak. Itu benar, tetapi ia melakukan hal-hal yang membahayakan, sebab kekudusannya luhur tinggi. Aku setuju, tetapi dunia tidak kudus, dan ia menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Sekarang, misalnya, apakah kau pikir bahwa orang Filistin ini dan perempuan Yunani itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita? Jika aku akan membahayakan, aku akan undur diri, kata Ermasteus, yang merasa minder. Aku datang dengan maksud untuk menghormatinya dan melakukan yang baik. Kau akan menyedihkannya dengan pergi karena alasan itu, kata Yakobus. Alfeus menanggapi. Aku akan berpura-pura bahwa aku sudah berubah pikiran. Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan aku akan pergi. Tentu saja tidak, kau tidak akan pergi. Adalah tidak adil bahwa guru akan harus kehilangan seorang murid yang baik karena watak pemarah orang lain. Jawab Petrus segera, jika dia ingin pergi untuk alasan yang begitu remeh, itu berarti bahwa dia tidak yakin akan kehendaknya sendiri. Jadi biarkan dia pergi, desak Iskariot. Petrus hilang kesabaran. Aku berjanji padanya, ketika ia memberiku marjiam, bahwa aku akan bersikap kebapaan terhadap semua orang, dan aku menyesal harus melanggar janjiku. Tapi kau memaksaku melakukannya. Ermasteus terap di sini dan akan tinggal di sini. Tahukah kau apa yang harus aku katakan padamu? Bahwa kaulah orang yang menggoncangkan kehendak orang-orang lain dan membuat mereka merasa tidak yakin. Kaulah orang yang menyebabkan perpisahan dan kekacauan. Itulah kau memalukan. Siapakah kau? Pelindung dari, ya, kau sungguh benar. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Aku adalah pelindung dari si perempuan berkerudung, dari Yohanes Endor, dari Ermasteus, dari si budak, dari semua orang lainnya yang telah ditemukan oleh Yesus dan yang bukanlah seorang dari para sok teladan berlagak dari bait Allah, yang dibentuk dengan mortir sakral dan jaring-jaring bait Allah, sumbu-sumbu yang berbau sampah dari lampu-lampu bait Allah. Mereka yang sepertimu, dengan kata lain, demi memperjelas perumpamaan, sebab jika bait Allah itu luar biasa, terkecuali jika aku sudah menjadi seorang bodoh, maka guru adalah jauh terlebih luar biasa dari bait Allah dan kau kurang. Dia berkata begitu lantang hingga sang guru berhenti berjalan dan menoleh ke belakang dan hendak berjalan balik, dengan meninggalkan para perempuan. Ia mendengarnya, ia akan sangat sedih, kata Rasul Yohanes. Tidak, guru, jangan datang. Kami sedang bercakap-cakap untuk menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan, kata Thomas segera. Namun Yesus tetap berdiri di tempat sehingga mereka dapat menyusulnya. Apa yang sedang kamu percakapkan? Haruskah aku katakan kepadamu sekali lagi bahwa para murid perempuan mengunggulimu? Kecaman lembutnya menyentuh hati mereka.
Mereka terdiam dan menundukkan kepala. Sahabat-sahabatku, janganlah menjadi penyebab skandal bagi mereka yang baru saja dilahirkan kepada terang. Tidak tahukah kamu bahwa ketidaksempurnaanmu lebih membahayakan bagi penebusan seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pendosa, dibandingkan segala kesesatan kekafiran? Tak seorang pun menjawab sebab mereka tidak tahu harus berkata apa demi membenarkan diri mereka sendiri atau demi menghindarkan diri dari menuduh yang lainnya. Kereta Lazarus bersaudara ada dekat sebuah jembatan di atas sebuah sungai yang kering. Kedua kudanya sedang melahap rerumputan subur di tepian sungai, yang mungkin mengering hanya baru belakangan ini dan dengan demikian tepi-tepiannya subur dengan rerumputan. Pelayan Marta dan seorang laki-laki lain, mungkin si kusir, juga ada di dasar sungai, sementara para perempuan berada dalam kereta yang tertutup, yang sepenuhnya dibungkus dengan sehelai kover tebal dari kulit yang disamak, yang bagai gorden-gorden tebal tergantung ke bawah hingga ke lantai kereta. Para murid perempuan bergerak mendekatinya, dan si pelayan yang adalah orang pertama yang melihat mereka, memberitahukannya pada si inang, sementara si laki-laki yang lain mengambil kuda dari tambatannya.